update sedikit tentang follow up meeting yang sebelumnya Pak Ketua. Saya kan udah mencoret tuh bintang di pergerakan mahasiswa IPDN. Udah jalan apa ya? 100.300 orang di sini. Bagus sekali saya lihat tuh di detik di YouTube pelepasannya, jadi bagus sekali. Terus yang kedua adalah satgas jembatan Pak yang sebelah. Sekarang ganti orangnya Pak. Kalau punya utang bosnya datang, kalau udah utangnya lunas anak gue datang Pak. Gak ada benar. Jadi kita alokasikan Pak 1 triliun ke satgas jembatan. Terus kemarin di Hamblang ada perintah ditambah 2 triliun. Jadi Satgas Jembatan punya alokasi dana sekarang 3 triliun. Kalau nggak beres juga jembatan di sini keterlaluan. Tapi saya pikir ya utangnya lunas siapa ya? Kira-kira utangnya udah lunas itu. Kita juga membantu beberapa case di mana kan tadi Pak Tito bilang kita perlu kapal keruk ya. Itu ada rupanya perusahaan yang dipinjam kapal keruknya ke lewat TNI, lewat Menhan, tapi ada isu biaya cukai katanya karena itu dari kawasan ekonomi khusus dimasukin ke sini harus bayar cukai 30 miliar. Saya bingung mau bantunya mesti bayar. Jadi begitu laporan sampai saya langsung saya bilang udah abolis. Jadi kapalnya sudah jalan ke sini nggak usah bayar cukai. Nanti kalau selesai tapi dibalikin ke sana lagi, itu yang paling penting. Jadi nanti kalau Pak Tito mau pinjam dari tempat-tempat lain yang sejenis yang ada kendala seperti itu harus bayar juga segala macam, lapor ke kita langsung kita bypass dan sedikitnya kita pakai. Kan keterlaluan kalau orang mau bantu aja kita pajekin. Terus bicara dana APBN untuk 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, saya rasa cukup ya. Untuk DSP di BNPB kami ada 250 miliar, tambah cadangan bencana 5 triliun, tambah juga arahan dari Presiden untuk menambah dana DSP 600 miliar. Jadi dananya 11, kanan saya ini cukup banyak. Cuma sepertinya dia kurang mampu belanja. Nanti itu Pak yang tadi uang saku pengungsi yang 15.000 per orang per hari ya. Kalau kampus kan belum bisa masuk ya kan ya. Kenapa Anda nggak masuk? Anggap ini masih bencana sampai akhir musim hujan kira-kira gitu. Jadi Anda bisa masuk. Datanya kalau data nggak usah sempurna amat. Orang bencana mana bisa data sempurna. Yang penting bisa terverifikasi. Ada yang bertanggung jawab itu. Itu harusnya besok juga bisa tuh mereka dikasih uangnya. Bisa nggak? Loh, Anda datanya ada? Ya. Yang nggak usah sempurna sekali, udah SKWD mereka tanggung jawabkan. Anda masuk, besok bisa? Oh, udah bisa tuh besok. Saya bisa ya? Kalau nggak selesai tunggu data sempurna sampai kapan? Nggak ada data yang sempurna itu. Kita buat data itu aja, data bertahun-tahun, data penduduk bertahun, nggak ada sempurna. Data beras aja nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna, saya pikir ambil resiko aja. Kan Anda yang resiko, saya enggak. Pak Menko, sama satu lagi, syarat salur tadi, syarat salur. Syarat salur. Tidak terlalu ribet biar percepatan pembangunan di daerahnya. Kita lebih maju lagi Pak. Kan ini keuangan Pak, cepat pokoknya. PMK relaksasi penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah itu daerah terdampak ya. Itu PMK nomor 102 2025 untuk ini tanpa syarat Pak. Nggak ada syarat lagi jadi Pak, jadi aman. Jadi PMK-nya udah ada. Jadi makanya tanggal 2 Januari kemarin ke sini sudah transfer penuh. Misalnya ke Tamiang tadi seperti Pak Tito bilang kita transfer 47 miliar Pak, tapi mereka punya di rekening mereka 132 sehingga mereka punya cash 160. Dari situ sih Tamiang tuh nggak ada kendala uang sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak berani belanja Pak. Tekan juga mereka Pak. Kalau itu suruh belanja aja duitnya, mau ngumpulin bunga nanti dia periksa loh. Itu Pak, Mas Pur itu karena petugasnya yang terdampak, atau pegawainya
semua terdampak. Jadi kita backup dengan pegawai Kemendagri 100 orang di sana. Ya, poin saya adalah uang bukan masalah utama sebetulnya. Tapi kami kirim ke semua daerah di Aceh ya. Tanggal 2 tuh udah kita kirim semua. Provinsi 147 miliar, Aceh Barat 50 dan lain-lain. Tambiang seperti saya bilang tadi, sampai kota Subulu Salam itu 20 miliar ya. Kita kirim, sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja 1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak lah kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash aja. Seperti tadi administrasi yang tadi membuat mereka lambat juga. Jadi nggak masalah itu untuk cash. Ini jadi sekarang setiap bulan itu setiap awal bulan kita kirim ke daerah bencana langsung tanpa permintaan ya. Tanpa satu permintaan kita kirim sesuai dengan data setahun sebelumnya. Dari situ kita prediksi. Jadi mereka nggak ada kekurangan dana untuk itu.